ada beberapa orang yang sedang membawa kerendah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelumnya jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Nah, kali ini aku akan membawakan kisah tentang pengalaman horor seseorang yang hidup di rumah angker. Dan lucunya lagi, hantunya ini anti dengan yang namanya laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang masuk ke rumah itu atau tinggal di rumah itu, bahkan suaminya sendiri yang masuk ke rumah itu, hantunya bakal mengganggu laki-laki tersebut. Bahkan sampai gangguannya itu sampai ekstrim gitu, agar laki-laki itu langsung kabur keluar dari rumah itu. Penasaran kan bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Nah, aku ceritakan dulu ya latar belakang dari suatu keluarga yang mengalami kejadian horor ini. Nah, jadi di satu keluarga ini ada ibu, bapak, dan 2 orang anak. Kita sebut saja ibunya yang bernama Ibu Mawar, bapaknya bernama Pak Joni, dan kedua anaknya namanya Rudi dan Melati. Nah, mereka ini profesi Pak Joni ya, profesi Pak Joni ini adalah supir. Dan saat itu tuh kejadian yang lagi ada bencana tsunami. Jadi dia ini adalah seorang supir yang bertugas untuk mengantar sembako ke Aceh. Jadi otomatis saat Pak Joni ini pergi bolak-balik Aceh, di rumah ini yang tinggal hanya Ibu Mawar dan Rudi dan Melati kayak gitu. Nah, si Rudi dan Melati ini masih anak kecil. Melati ini masih di bawah 1 tahun dan Rudi ini masih sekitar 2 atau 3 tahun lah gitu umurnya. Nah, jadi pada saat itu Pak Joni dan keluarganya ini ditawarkan oleh salah satu bosnya Pak Joni ini untuk tinggal di rumah yang kosong gitu. Nah, jadi bosnya ini memiliki rumah yang udah lama nggak ditempati. Udah lama lah nggak ditempati, jadi rumah itu selama ini tuh nampaknya nggak terurus, tertutup sama pohon-pohon dan udah kayak apalah kayak gitu ya kan. Dan di sebelahnya itu ada rumah kosong. Jadi bosnya ini janji kalau seandainya Pak Joni ini pindah ke rumah kosong ini, Pak Joni ini dan keluarganya itu akan dikirimkan sembako, listrik, air pun tidak usah bayar lagi. Nah, jadi keluarga Pak Joni itu tertarik lah ya kan pindah ke rumah ini karena rumahnya ini lebih bagus daripada rumah mereka. Nah, pindahlah mereka ini di rumah tersebut ya kan. Sebenarnya rumahnya ini cantik, cuman ya memang udah tertutup kayak gitu karena banyak pohon-pohon yang udah rimbun kayak gitu ya kan. Udah lama pula yang nggak ditempati dan sebelah rumahnya itu adalah rumah kosong kayak gitu. Nah, jadi tinggallah Ibu Mawar dan anak-anaknya di situ. Karena Pak Joni itu kan sekali-sekali aja karena kan bolak-balik Aceh ya kan. Hari pertama mereka pindah semuanya baik-baik aja. Masuk hari kedua. Nah, saat Bu Mawar bangun tidur, ya kan, tiba-tiba Ibu Mawar melihat ke kamar mandi ada anak laki-laki yang sedang bermain air keran. Di situ Bu Mawar terkejut ya kan. Siapa ini kayak gitu. Cuman Bu Mawar ini orangnya nggak penakut, jadi ditegur aja sama dia. "Kau siapa? Ngapain di sini?" gitu. Nah, nggak lama anak itu pun langsung menghilang dan nembus tembok. Disitulah pertama kali Bu Mawar mengalami hal yang horor. Nah, rumah kosong ini terdiri dari 2 lantai. Bu Mawar dan anak-anaknya ini aktifnya hanya mengisi di lantai satunya. Lantai 2 itu ada kamar kosong dan segala macam banyak katanya itu ambal-ambal dan kain-kain pada numpuknya itu di atas ya kan. Tapi banyak jendela-jendela juga gitu ya kan. Nah, hari kedua itu setelah kejadian itu Bu Mawar itu nggak takut sama sekali ya kan. Nah, dia membersihkanlah rumah tersebut, mulai bersih-bersih. Nah, mulai bersih-bersih, mulailah dia membersihkan rumput. Nah, bersihkan rumput, di situ ada pohon mangga. Pohon mangganya itu rindang.
Dibersihkanlah rumputnya sama Bu Mawar. Nah, asik bersihkan rumput, tiba-tiba dia melihat ada satu sosok laki-laki yang udah tua lagi duduk di bawah pohon mangga. Karena terkejut, Bu Mawar kira itu adalah orang tetangga-tetangga di situ yang tiba-tiba numpang duduk kayak gitu ya kan. Mungkin Bu Mawar nggak sadar ya kan. Nah, melihat kakek itu, Bu Mawar itu langsung negur kakek itu. Dia bilangnya, "Loh, Kek, ngapain duduk di situ?" Nah, kakek itu tidak ngomong sama sekali, ya kan. Ya udah karena merasa diabaikan kayak gitu, Ibu Mawar pun langsunglah bersih-bersih rumputnya kembali ya kan. Gak lama Bu Mawar menoleh ke belakang pohon mangga lagi dan kakek itu pun gak ada, udah pergi entah kemana ya kan. Nah di situ karena pohon mangganya rindang, kayaknya buahnya manis-manis ya kan. Jadi Bu Mawar itu mengangguk dalam hatinya. Bu Mawar bilang, nanti kau berbuah yang banyak ya mangga, kayak gitu. Aku pengen rasai buahmu kayak gitu. Ya udahlah ya kan, dah berlalulah hari-harinya. Mulailah Bu Mawar ini kayak bersosialisasi dengan kanan kiri tetangganya ya kan. Nah, jadi tetangganya ini bilang sama Bu Mawar, "Loh kok mau sih tinggal di situ? Di situ pernah ada yang bunuh diri loh." Itu jelas Bu Mawar ya kan. Ada yang bunuh diri? Iya, dulu itu rumah pernah ditinggali sama sepasang kekasih. Udah gitu kekasihnya ini kayak KDRT kayak gitu, kayak menindas perempuannya ini. Udah gitu nggak lama perempuannya bunuh diri. Makanya selama ini orang sering kali lihat hantu perempuan ada di dalam rumah itu. Tetapi posisinya Bu Mawar ini sampai beberapa hari tinggal di situ belum ada ketemu dengan sosok yang lain kecuali anak kecil dan ada kakek-kakek itu yang di halaman rumah itu ya kan. Nah, iya. Terus kan ada juga cerita, ini abang-abang ini adalah preman kayak gitu. Nah, dia aja bilang kalau dia itu nggak berani setiap lewat dari rumah Bu Mawar ini. Karena katanya kalau dia ngelihat ke rumah itu ada perempuan yang gantung-gantung di atas rumah Ibu Mawar ini ya kan. Cuman karena Bu Mawar ini belum pernah melihat ya udah jadi dia abaikan ya kan. Allah, orang aku tinggal di situ baik-baik aja kok, dia bilang kayak gitu ya kan. Nah, udah berlalulah hari tersebut. Jadi Ibu Mawar gak lama mengalami hal yang aneh gitu, hal yang bener-bener horor yang baru pertama kali dia alami. Dan horornya ini bukan ketemu hantu, bukan ketemu yang lain. Jadi gini, dia itu kan lagi tidur, tiba-tiba dia terbangun. Nah di sini kondisinya dia itu tidak melihat jam sama sekali gitu ya kan. Jadi dia bangun, dia lihat hari itu, harinya itu terang. Jadi kondisinya hari itu seperti subuh yang udah mau terang. Padahal kondisinya yang sebenarnya di situ masih jam 9 malam dan kondisinya itu terang bulan. Jadi kan waktu Ibu Mawar lihat terang dikiranya itu udah jam 5 pagi menjelang jam 6 kayak gitu. Jadi penampilannya itu kayak fajar kayak gitu. Langsunglah Bu Mawar ini bangun, siap-siap bersihkan rumah, dia bersihkan dari atas ke bawah rumahnya. Rumput juga dia sapu kayak gitu halaman. Baju juga dia cuci, dia jemur, kemudian dia udah masak. Udah selesai semua pekerjaan rumah, keluarlah dia di rumah ya kan. Udah gitu dia ngeliat karena terang, dia duduk-duduklah dia di pinggir pagar rumahnya ya kan. Nah asik duduk-duduk gitu sambil kayak megang rambutnya kayak gitu ya kan, sambil melihat pemandangan keluar. Dalam hati dia bilang, oh enak juga ya tinggal di sini ya kayak gitu, pemandangannya bagus kayak gitu ya kan. Tiba-tiba dia melihat dari arah kanan itu ada beberapa orang yang sedang membawa kerenda. Bapak-bapak ada sejumlah 6 orang yang sedang membawa kerenda. Dan kondisinya di situ bapak-bapaknya itu ya seperti bapak-bapak biasa yang memakai peci, ada yang memakai sarung dan membawa kerenda sambil kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Jadi waktu melewatin Bu Mawar ini, Bu Mawar nanya, "Loh, itu siapa yang meninggal, Pak?"
Bapak-bapak yang sedang mengangkat kerenda ini satu orang pun tidak ada yang menjawab. Jalan aja membawa kerenda ke arah terus aja kayak dari kanan dan ke kiri terus ya kan. Nah, Bu Mawar ini dalam hati, siapa yang meninggal kok nggak ada pengumumannya, kok nggak ada yang tahu ya kayak gitu. Nah, setelah itu nggak berapa lama dia menganggih dalam hatinya, dia lihat ke arah kanan kok nggak ada lagi yang mengikuti kayak gitu ya kan. Dia kembali melihat arah kerenda tersebut, mereka menghilang gitu. Jadi seakan-akan Bu Mawar menoleh sebentar ke sana dan orang-orang beserta kerendanya itu hilang, nggak ada lagi. Nah, melihat hal itu, Bu Mawar ini langsung sadar ya kan, kok hilang kayak gitu ya kan. Nah, di situ dia langsung masuklah ke rumahnya ya kan. Udah masuk dia ke rumahnya, dia heran, dia melihat rumahnya kan kosong. Kondisi kan dia cuma tinggal sama anaknya berdua. Melihat keadaan rumahnya itu kayak ada yang aneh kayak gitu ya kan. Nah, dia langsung lihatlah anak-anaknya masih tidur. Udah jam segini kok masih tidur kayak gitu. Dia kira ini udah pagi, udah jam 7 atau jam 8 pagi ya kan. Dia lihatlah anaknya kok masih tidur ya kan. Nah, karena melihat anak masih tidur, duduklah dia di tangga rumahnya. Duduk dia di tangga rumahnya itu melamunlah dia ya kan. Gak lama dia merasa ada yang mukul badannya, kayak gitu kayak menyadarkan dia ya kan. Udah gitu tiba-tiba dia langsung melihat jam dinding di rumahnya, dan jam itu menunjukkan pukul 1:30 pagi. Nah, di situ dia langsung sadar, astagfirullahaladzim, ternyata masih jam 1:30 pagi, dari tadi aku ngapain aja kayak gitu ya kan. Nah, dia di situ heran ya kan, karena semua kerjaan rumahnya itu udah selesai. Karena sadar masih 1:30 pagi, di situ Bu Mawar langsung kunci semua pintunya, jendela-jendela sampai ke lantai 2 yang tadinya udah dia buka, ditutup sama dia semuanya, dan dia pun langsung kembali tidur ke kamarnya. Itu dia sebenarnya nggak bisa tidur karena ketakutan, dia paksa aja untuk tidur ya kan. Dah, berlalulah harinya sampai pagi, bangunlah dia lagi ya kan. Setelah bangun, dia buka pintu semua, beres-beres, anak-anaknya diberesinnya, pergilah dia ke rumah tetangga. Jadi di dekat rumahnya itu ada satu rumah, ya kan, rumah besar, dan dia berteman dengan pembantu yang ada di rumah itu. Nah, ceritalah dia dengan pembantunya ini. Tadi malam aku kayak gini loh, kayak gitu. Terus aku lihat ada orang meninggal. Siapa yang meninggal? Dia tanya kayak gitu sama pembantu rumah ini ya kan. Mana ada kayak gitu, mana ada orang meninggal, kok jangan ngarang kayak gitu ya kan. Ih, ada katanya kayak gitu. Dan ternyata ya kan, kejadian yang dialami Ibu Mawar itu terjadi pada saat malam Jumat Kliwon. Dikasih tahu sama pembantunya itu bahwa tadi malam Jumat Kliwon, terkejutlah Bu Mawar ini. Oh alah kayak gitu. Cuman ya Bu Mawar ini orangnya nggak penakut ya kan. Malah pembantunya ini yang penakut. Jadi dia, ya Allah ngeri kali ya kejadianmu kayak gitu. Ya kayak gitulah ya kan, diceritakan sama Bu Mawar. Habis mengalami kejadian itu, Bu Mawar kayak nggak beranilah tinggal sendirian di rumah. Jadi Bu Mawar ini mengajaklah adiknya yang laki-laki untuk tinggal di rumahnya, bermaksud ya untuk mengawanin dia, dan istilahnya adiknya ini disuruh untuk mencari pekerjaan di daerah tersebut. Nah, soalnya adiknya ini tinggalnya di kampung kayak gitu. Ya udahlah tinggal di sini biar sekalian cari kerja kayak gitu, ngawani kakak kayak gitu ya kan. Adiknya ini laki-laki dan kita sebut sajalah namanya Pak Firman ya kan. Nah, jadi datanglah adiknya. Jadi satu malam tinggal di situ, adiknya ini langsung diganggu oleh makhluk yang ada di situ. Penghuni yang paling kuat, si sosok perempuan tersebut, perempuan yang paling benci sama yang namanya laki-laki ya kan. Nah, jadi baru 1 hari aja nginep di rumah itu, adiknya Ibu Mawar ini langsung minta pulang. Karena apa? Jadi ngineplah bapak ini di rumahnya Ibu Mawar ya kan. Dia tidur, dari dia tidur jam 10 malam sampai pagi dia digangguin gak henti. Digangguinnya bagaimana? Jadi dia tidur ya kan, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang membunyikan air. Setelah itu dia datangin lah ya kan, mungkin ini lupa nih kakak ini untuk matiin air keran ya kan. Pada saat dia datengin airnya,
kamar mandi, ternyata air kerannya itu mati. Oke, yang pertama dia coba mengabaikan. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai subuh. Nah, setelah itu dia udah ngerasa kalau di rumah ini ada yang gak beres. Dari situlah dia gak berani lagi dan dia langsung minta pulang kampung sama Ibu Mawar. Di situ Ibu Mawar nggak bisa bilang apa-apa lagi ya kan, orang adiknya juga takut kayak gitu, nggak mungkin dia paksa untuk tinggal bersama dia kayak gitu kan, dah dibiarinnya aja ya kan. Dah di situ Ibu Mawar mulai melihat sosok si perempuan ini. Jadi pada saat Ibu Mawar ini naik ke atas malam-malam, dia mau menutup jendela, dia melihat sosok perempuan ini sedang duduk di ada tumpukan kain kayak gitu. Nah, dia melihat sosok wanita ini ternyata seperti kelelawar, tetapi dia memakai baju yang putih. Jadi sosoknya ini seperti kuntilanak pada umumnya, memiliki rambut yang panjang, rambutnya panjang sekali dan tidak terlalu rapi, tapi tidak kusut seperti kuntilanak pada yang kusut-kusut itu ya kan, rambutnya itu lurus panjang. Kemudian dia itu kan memakai baju putih tapi seperti jubah, jadi dia kayak kelelawar kayak gitu, dan mukanya juga seperti kelelawar. Kita nggak tahu ya itu jenis apa, tetapi ya dia bilang, ibu Mawar bilang kalau mukanya itu seperti kelelawar. Nah, jadi semenjak Ibu Mawar melihat itu, dia itu setiap naik ke atas atau dari tangga, dia itu selalu menampakkan sosoknya sama Ibu Mawar. Karena tidak mengganggu, tidak menyenggol, tidak apa, ya Bu Mawar ini diam aja kayak gitu. Nah, pernah juga Ibu Mawar ini melihat cara tidurnya si kuntilanak ini, si sosok perempuan ini. Jadi di atas itu, di atas lantai 2 di kamarnya itu ada seperti kaca besar. Nah, jadi sosok perempuan ini sering tidur di situ. Jadi dia tidurnya itu dengan cara berdiri, kemudian dia kayak menutup sayapnya gitu, menutup mukanya kayak kayak kelelawar kayak gitulah. Jadi kita nggak tahu sosoknya itu sosok kuntilanak kah atau sosok yang lain, karena dia itu bentuknya kayak kuntilanak tapi mirip juga kelelawar kayak gitu ya kan, nggak tahu lah kayak gitu. Dah, itu kejadian pertama cara dia untuk mengusir laki-laki yang ada di rumah itu. Kejadian kedua, jadi Pak Joni ini waktunya pulang ke rumah mereka, ya kan? Pulanglah dia. Jadi memang sosok ini tidak peduli laki-laki itu siapa, semua laki-laki dia benci. Jadi datanglah Pak Joni ini akan pulang. Satu malam pulang, tiba-tiba Pak Joni ini merasakan ada yang angin kencang kayak gitu yang ada di rumah. Jadi pintunya itu bolak-balik gini di lantai 2, bolak-balik kayak mengibas-ngibaskan kayak gitu ya kan. Apa tuh di lantai 2? Terkejut lah ya kan mereka. Tapi Ibu Mawar ini udah tahu itu apa. Jadi naiklah Bu Mawar ini. Di situ Bu Mawar marah-marah sama si sosok perempuan ini. Dia bilang, itu suamiku, jangan kau usir juga kayak gitu ya kan. Nah, setelah Ibu Mawar ini marah, ya udahlah, nggak lama gangguan-gangguan itu pun mereda ya kan. Mungkin dia itu kayak mendengarkan Ibu Mawar kayak gitu. Nah, kejadian itu pun mereda. Bisalah Pak Joni ini satu malam tinggal di rumah ini. Dan memang Pak Joni ini hanya bisanya satu malam pulang karena dia harus kembali lagi ke Aceh. Dia hanya ingin melihat anak-anak dan istrinya gitu lah ya kan. Hari-hari pun berlalu, Bu Mawar pun menjalani hari-harinya seperti biasa. Jadi orang-orang itu pada bilang kalau jumpa Bu Mawar, ih kok betah ya tinggal di situ. Kadang pun ada orang yang bilang juga, sebenarnya aku kalau apa nggak nampak loh rumah ini, macam nggak ada penghuninya kayak gitu. Dan banyak juga ada yang bilang kalau setiap aku lihat sini pasti aku ngelihat ada perempuan yang lagi gantung-gantung gitu. Bu Mawar cuman bisa senyum aja dan mengabaikan kata-kata dari mereka. Dan nggak lama dari saat Ibu Mawar tinggal di situ, nah jadi rumah Bu Mawar itu dekat dengan jembatan. Nah, di bawah jembatan itu ada sungai juga. Nah, tiba-tiba ada kejadian satu
ada sebuah ambulan yang kecelakaan. Nah, mereka itu kecelakaannya jatuh ke sungai dan kondisinya tuh benar-benar hancur. Di situ di dalamnya itu ada bidan, ada perawat, dan ada supir, ada pasiennya juga. Karena kecelakaannya parah, semua yang ada di mobil tersebut itu meninggal dunia dan kondisinya benar-benar parah lagi tuh semua manusianya kayak gitu. Dan itu deket dengan rumahnya Ibu Mawar. Jadi nggak kebayang gimana tambah angkernya rumah-rumah tersebut. Nah, jadi kan nggak lama Ibu Mawar tinggal di situ. Bu Mawar ini memutuskan pindah kembali ke rumahnya lagi karena tidak cocok dengan orang yang mempunyai rumah. Nah, jadi kan banyak tuh yang dijanjikan sama Ibu Mawar, yang dari air listrik, sembako gitu ya kan. Ternyata Bu Mawar ini sampai 2 bulan tinggal di situ tidak merasakan hal itu gitu ya kan. Jadi buat apa Bu Mawar tinggal di situ? Bagus dia kembali ke rumahnya ya kan. Udah gitu, ternyata ibu yang pemilik rumahnya ini pernah berjanji sama Bu Mawar, saat nanti Bu Mawar tinggal ke rumah itu, mereka akan mengadakan acara syukuran bagi-bagi ke anak yatim, dan tidak pernah dilakukan sama sekali sama yang punya rumah. Jadi Bu Mawar ini kayak nggak enak hati lah kayak gitu ya kan, nanti juga nggak enak ke yang punya juga. Nah, setelah Ibu Mawar ini pindah, ternyata pohon mangganya itu sudah berbunga dan berbuah banyak sekali. Padahal selama pohon mangga itu ada dari awal, mangga itu tidak pernah berbuah. Tapi sayangnya Bu Mawar ini udah pindah kayak gitu. Udah gitu kan, setelah Bu Mawar ini pindah kembali ke rumahnya, yang punya rumah maksudnya memutuskan untuk pindah ke rumah itu. Padahal sebelum-sebelumnya ya kan, mereka itu tidak mau tinggal di rumah ini karena tidak ada yang bersihkan kayak gitu ya kan. Udah bersih, udah ini ya kan, mau lagi balik tinggal ke rumah itu. Jadi kayak nggak enakan lah kayak gitu sama Bu Mawar ya kan. Nah, jadi katanya sekarang yang punya rumah itu udah sakit-sakitan, nggak tahu karena punya janji yang nggak ditepati atau gimana. Dan rumah tangga antara ibu yang punya rumah dengan suaminya ya kan, katanya sih nggak panas kayak gitu, nggak cocok kayak gitu sampai sekarang. Jadi di rumah itu ya kan katanya udah mau dijual. Jadi udah mau dijual adalah kan rumah itu mereka itu udah pisah ya kan, jadi rumah itu kembali kosong. Nah, sekarang yang jaga itu laki-laki. Nah, mereka jadi Bu Mawar ini masih sering dapat ceritanya lah kayak gitu, karena kan memang kenal lah dengan bos-bosnya, dengan daerah tempat ya kan. Katanya yang jaga rumah itu diganggu lagi sama si sosok perempuan ini. Jadi mereka ini jagalah laki-laki semua ya kan. Tiba-tiba si sosok perempuan ini kayak mengebas-ngebaskan sayapnya sampai rumah itu bergetar. Saking inginnya itu sosok kuntilanak ini ingin mengusir para penjaga yang ada di rumah itu. Karena rumah itu seperti gempa bumi ya kan, pergilah mereka itu lari dan tidak berani lagi menjaga rumah ini. Jadi sampai sekarang rumah itu masih kosong kayak gitu aja. Jadi ada 2 lah rumah kosong yang berada di situ. Jadi Bu Mawar dan para tetangga-tetangga tersebut ya kan, itu percaya bahwa sosok perempuan yang selama ini mengganggu di rumah itu kemungkinan adalah jelmaan dari perempuan yang pernah bunuh diri di rumah itu. Kemungkinan arwahnya penasaran dan jadi penghuni ya kan di rumah itu, dan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, karena arwahnya kan nggak tenang kalau orang bunuh diri itu ya kan. Tapi ya kayak gitu, dia nggak terlalu mengganggu sama Bu Mawar. Nah, itu dia kisah horor dari Bu Mawar. Lumayan serem kan guys, karena sosoknya aja kayaknya aku sih baru pertama dengar ada sosok seperti ini gitu ya kan. Gimana guys menurut kalian? Kalau ada yang mau ditambahkan boleh komen di bawah ini, dan kalau ada yang mau kirim cerita horor boleh email ke emailnya Kiki Haris yang akan dicantumkan di bawah ini ya guys.
Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.